to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy, you always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-74. Karena masih bulan Syawal, tak lupa saya beserta staf dan pimpinan Prams Manajemen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Manajemen. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Dan menariknya nanti dua penanya dengan pertanyaan yang paling baik dan paling menarik nanti akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk dua orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru join di webinar kali ini, maksud dan tujuan Zoom UMKM Expo yaitu Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian sesi yang kelima adalah sesi foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Materi kita pada malam hari ini yang kita bahas, ini sangat-sangat menarik, banyak orang yang penasaran, banyak yang japri ke saya, DM ke saya, yaitu cara mudah menjadi konten kreator yang akan dibawakan oleh Coach Mohtar Setiadi. Beliau ini saya kenal ini sebagai seorang desain grafis dan konten kreator. Kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol dengan saya, Coach, kalau Coach Mohtar saya bantu untuk sharing ilmunya. Ini banyak orang yang penasaran bagaimana sih caranya menjadi konten kreator yang baik. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Mohtar Setiadi. Terima kasih. Silakan, Coach. Selamat malam semuanya. Semuanya apa ya? Dari berbagai kota ini ya, berarti ya. Ya, seluruh Indonesia. Bisnisnya tentunya bermacam-macam kan. Ya. Dan yang seperti kita tahu, kalau bisnis itu kan rata-rata kita sebelum pandemi kita belum mengenal namanya bisnis online lah. Sebagian mungkin masih belum paham dan mungkin sama sekali tidak pernah menyentuh yang namanya bisnis online. Jadi setelah era pandemi, sosial media itu berubah fungsinya. Yang awalnya fungsinya sebagai kita untuk sharing-sharing informasi tentang diri kita mau ada perjalanan kemana, makan apa, itu sosial media di fungsi yang terdahulu. Tapi sosial media yang fungsi saat ini berubah fungsi jadi media marketing, media iklan. Kalau kita mempunyai produk ataupun jasa. Kalau kita belum punya produk ataupun jasa, kita bisa memberikan konten seputar hiburan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya mulai dulu ya ini Ya, silakan slide presentasinya. Untuk demi kelancaran presentasi saya memohon untuk kalian kalau ada pertanyaan ditulis dulu, jadi tidak mengganggu jalannya presentasi, karena saya bisa buyar fokusnya kalau ditanya saat presentasi berlangsung. Ya, jadi di sini saya akan membawakan presentasi seputar konten kreator. Bagaimana sih mindset konten kreator yang benar itu seperti apa? Kemudian cara mencari ide konten itu seperti apa? Biar kita akan ada terus ide kontennya. Nah, itu akan saya bawakan di menjelang akhir sesi. Saya akan bawakan tentang
teknologi AI untuk membantu kita mencari ide konten ataupun mencari ide untuk kalau misalnya kita mau berbicara dengan customer. Tentunya di sini semuanya sebagian besar ada yang sudah masing-masing sudah punya bisnis. Nah, di sini kalian sendiri sudah familiar belum dengan membuat konten? Boleh tulis di kolom komentar dong. Kalau udah familiar, jawab aja. Ya, Kalau belum, silakan Bapak Ibu. kalau Menurut belum Bapak Ibu, jawab belum. ya, konten kreator itu apa? Nah, Oh, banyak silakan. kali yang belum ya. Belum. Banyak kali yang belum. Berarti ya tepatlah datang ke sini juga bisa dibilang saat ini ya. Ini kan setelah pandemi ya, 2023 ini kan setelah pandemi berakhir itu sudah 3 tahun ya, udah menjalani tahun ketiga. Kita jalani pandemi itu kan pandemi COVID-19 di tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Jadi ini udah tahun ketiga dan ini udah menuju ke grafik di mana kita konten kreator itu mulai naik nih, mulai tren naik. Jadi mulai dari Instagram, TikTok, YouTube apalagi. YouTube itu udah paling wajib lah kalau mau bangun personal branding, bisa mulai dari YouTube ataupun dari TikTok. Saat ini media yang paling diminati oleh generasi milenial itu adalah trennya short video, sorry. Saat ini yang lagi ngetren untuk kaum milenial itu short video. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis, baiknya mulai belajar dari sekarang untuk go online. Bukan hanya dari via offline aja. Offline kalau sudah ada, akan jauh lebih baik jika didukung dengan iklan dari online. Mengapa online lebih bisa efektif? Saya jelaskan dulu ya. Kita berbisnis itu kan ada satu wadah ya. Kalau kita berbisnis itu di zaman dulu kita wajib punya modal besar, beli ruko ataupun sewa ruko. Yang penting ada wadahnya dulu, tempat kita bertemu dengan calon pembeli. Di sini kita melalui media online, kita bertemu dengan calon pembeli itu secara meluas. Maksudnya gimana? Kita sekali buat konten, itu langsung di-push oleh platform sosial media ke orang-orang yang berminat dengan konten yang kalian buat. Konten di sini itu kalau Bapak Ibu kurang familiar itu seperti ini. Konten itu ibaratnya iklan di film. Film-film itu kan iklannya setiap ada tayangan, apalagi kalau kita nonton drama Indosiar yang kayak apa namanya? Aku lupa. Indosiar yang menangis. Waduh. Ya, suara istri. Nah, suara istri. Pasti iklannya tuh berulang-ulang, benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Iklannya kan pasti berulang-ulang itu aja diulang. Kadang kalau dulu saya pas kecil bisa 2-3 kali ulang iklan itu yang sama karena pas pula filmnya lagi populer. Nah, kalau di media online kita juga sama, kita buat konten, jika konten kita bermanfaat, konten kita bagus, kita akan dibayar oleh platform sosial media dengan mereka menayangkan iklan di sosial media kita, di konten kita, sorry. Dari sebelum konten kita, mereka akan push iklan. Jadi orang yang menonton video kita mau nggak mau harus melewati iklan dulu, baru antara mereka skip atau lanjut nonton iklannya, baru bisa berlanjut ke konten yang kita buat. Nah, di sini saya selain mengajak Bapak Ibu semuanya untuk go online, saya juga mengajak kalian untuk membangun database. Jadi bukan hanya kita buat konten aja, kita bukan hanya membuat iklan aja, karena kalau kita membuat iklan itu ibaratnya kita membuka toko, ya kan, menampilkan barang kita di bagian toko depan, window display namanya. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ya. Kalau di mall itu namanya window display. Jadi kita menampilkan barang-barang kita. Contohnya kita menjual baju nih. Kita menjual baju, kita tampilkan manikin di depan.
Nah, orang-orang yang lewat toko kita akan masuk, akan berminat lah, lihat dari window display, oh dia jual bajunya bagus. Mereka akan berminat untuk masuk ke dalam toko kita, kemudian mulai nih memilih mana baju yang bagus. Sama juga dengan di media online, kita membawa masuk orang-orang dari konten kita, karena di media sosial sendiri kita bisa bangun branding kita melalui dua cara, yaitu organik ataupun secara iklan. Jadi secara organik itu kita postingnya setiap hari, kita buka toko tanpa memasang spanduk, membayar iklan di TV, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih organik seperti itu, kita hanya membuka toko. Kalau kita membayar iklan, berarti kita membayar ke platform sosial media untuk membantu kita mengiklankan ke orang-orang yang belum kenal tentang kita, belum kenal tentang konten kita. Jadi ada dua cara ya, organik dan melalui iklan. Jadi di sini ini terserah kalian mau pakai cara yang mana, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kalian memiliki modal lebih, kalian pakai iklan. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga kalau kalian maju secara organik bisa, tetapi harus konsisten. Kuncinya hanya konsisten aja. Jadi ibaratnya kita harus konsisten membuka toko setiap hari. Jangan pernah miss satu hari pun. Kemudian kita lanjut ya. Saya lanjut memperkenalkan diri saya dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Mokhtar Setiadi. Saya seorang desainer interior sebenarnya. Saya background-nya desainer interior, lulusan dari Singapura. Jadi saat ini saya sejak pandemi saya tertarik dengan dunia digital marketing. Karena setelah saya telusuri lebih jauh ya, ini riset saya sendiri, kita berbisnis ya, bisnis apapun, bidang apapun, bisnis apapun, bahkan kita nggak punya produk pun, kita butuh namanya orang lain yang tahu tentang diri kita. Interaksi lah, orang-orang untuk berinteraksi. Disinilah dimana kita tujuan untuk kita membangun database, itulah tujuan kita membangun database, yaitu kita mempunyai orang-orang yang berminat tentang produk ataupun jasa kita. Jadi kita bisa berinteraksi lebih baik dengan mereka. Nah, saya sendiri kemarin saya udah pernah umumkan di grup juga. Sebagian besar dari kalian mungkin nggak kenal dengan Kodeni ya, Kodeni Santoso. Beliau adalah mentor saya. Beliau sendiri sudah terjun di digital marketing selama 15 tahun. Nanti saya akan tampilkan sedikit lah tentang konten beliau. Jadi saya lulusan Raffles Design Institute di Singapura di tahun 2013. Kemudian kalau bisa dibilang orang-orang yang bergelut di bidang desain, di bidang IT, programming, mereka akan cenderung bekerja di balik layar aja. Apalagi kalau kita seorang masih yang karyawan ya, karyawan kita kan hanya bisa mengikuti perintah dari atasan. Jadi kebanyakan dari kita bisa dibilang diawali itu dari pendidikan seorang yang nggak pernah tahu tentang dunia luar. Jadi jarang berinteraksi dengan orang lain. Di sini saya pun termasuk salah satu orang yang seperti itu. Jadi dari kecil saya jarang keluar, saya jarang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian saya masuk ke desain, lebih parah lagi, lebih berkembang lagi jiwa introvert saya. Saya lebih jarang untuk mau bersosialisasi. Di mana sebenarnya kalau kita membangun sosialisasi dari awal, seperti kita kalau dulu ya sebelum adanya media sosial itu kan kita ajak orang-orang nongkrong, bertemu ya, saling berinteraksi satu sama lain. Dulu dengan sekarang itu bedanya, kalau dulu kita harus ketemuan satu persatu orang kita harus kunjungi, ataupun kita harus ajak mereka ketemuan di kafe dan lain sebagainya. Kalau orang-orangnya dari luar kota, kita harus pergi ke kota tersebut baru bisa bertemu. Sekarang tidak dibatasi lagi. Kita hanya dibatasi oleh waktu saja, tidak dibatasi oleh ruang lagi.
Seperti saat ini kita bertemunya melalui media Zoom webinar. Jadi kita bisa bertemu dari berbagai kota. Nah, ini saya kasih lihat sedikit tentang portfolio saya ya. Ini portfolio saya untuk rumah pribadi saya sendiri. Saya sendiri senang dengan yang namanya visualisasi. 3D visualisasi saya sangat suka sekali. Sketsa digital dan lain sebagainya yang berbau digital lah, teknologi. Makanya saya akhirnya memilih untuk menjadi seorang digital marketing juga. Nah, ini contoh-contoh dari proyek-proyek saya. Ini saya tampilkan begini karena saya ingin kalian, Bapak Ibu yang berada di sini, saya ingin kalian juga maju. Kalaupun kalian belum bisa nih, belum tahu caranya, ataupun memang bingung gimana mau jualan di online, kalian bisa mulai berlatih jualan di online itu dari menjual produk orang lain. Contohnya, misalnya saya kan punya jasa desain. Kalian bisa bantu saya untuk jual jasa desain saya dulu. Kita bisa saling berkolaborasi. Sekarang kan udah zamannya berkolaborasi, bukan zaman saling bersaing lagi. Dimana dulu kita kalau di pajak ya, di pasar-pasar itu kan saling berseberangan. Saya lebih murah, saya lebih murah. Jadi orang yang lewat itu customer pas lewat di satu area pajak itu satu sama lain penjual itu saling bertabrakan, saling berlomba untuk menjadi yang termurah, terbaik di mata pasar, di mata pengunjung yang datang. Kalau sekarang media online itu sangat luas kalau kita mau saling bersaing. Alangkah lebih baik kalau kita saling berkolaborasi. Misalnya saya punya jasa desain, kalian punya jasa apa, kita bisa saling berkolaborasi. Nanti saya akan jelaskan lagi di akhir presentasi. Nah, ini salah satu proyek saya ya, kamar saya, terus ini juga bagian kamar saya juga. Kemudian saya ada buatkan poster untuk teman saya lah. Teman saya ada mau go online. Teman saya go online dengan produknya yaitu jasa untuk membuat otolog. Jadi saya membuatkan ke mereka brosur untuk dagangannya lah, dagangan agar mereka bisa sebarkan di media online. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian kalian pernah tahu dengan konsep SMART nggak, Bapak Ibu? Kalau udah sering. Oke, untuk pertanyaannya nanti saya Ya. saya jawab di akhir sesi ya, di sesi tanya jawab. Ya. Jadi Silakan, konsep SMART ini maksudnya kita kalau mau mengerjakan sesuatu, baik itu dalam hal bisnis ataupun kehidupan, kita harus secara spesifik mengatakan pada diri kita mau goalnya itu seperti apa. Kita sukses itu untuk kalian masing-masing itu seperti apa? Kita harus spesifik goalnya. Tentukan dulu goalnya secara spesifik itu seperti apa. Dan fokus pada satu tujuan. Kemudian measurable, maksudnya tujuan tersebut harus dapat diukur. Di mana ukuran di sini yaitu jadwal kita untuk bisa menggapainya. Misalnya dalam satu bulan itu target kita omsetnya berapa, 1 tahun omsetnya berapa, kita perkecil di per bulannya omsetnya berapa. Jadi tujuan Anda sekalian itu Bapak Ibu bisa diukur. Kemudian actionable. Kalau maksudnya actionable di sini, kita harus membuat sesuatu itu dalam pekerjaan itu yang dapat dilakukan. Misalnya nih, Bapak jagonya jualan baju, Bapak Ibu jagonya jualan baju, tiba-tiba mau jadi desainer terkenal, tentunya bertolak belakang kan dasar background-nya itu kan seorang penjual baju. Kalau di desain kan beda lagi, kecuali Bapak Ibu itu fashion designer. Kemudian relevan di sini maksudnya
berhubungan lah. Jadi kalau saat kita membuat konten sendiri harus berhubungan dengan apa yang skill apa yang kita punya. Kita masing-masing dari kita kan mempunyai skill masing-masingnya. Gemar memasak, gemar desain seperti saya, editing video dan lain sebagainya. Kemudian time bound. Di sini time bound sendiri sebaiknya kalian lakukan karena manusia itu cenderung untuk apa ya namanya menunda-nunda. Kalau tidak ada batas waktu, tidak ada limit waktu yang jelas, manusia itu cenderung menunda-nunda. Kenapa? Kita sebagai manusia cenderung sebagai seorang yang ingin kesenangan, akan melakukan segala hal yang membuat kita senang. Misalnya kita senang shopping, kita akan sering shopping daripada ikuti webinar, investasi ilmu, dan lain sebagainya lah. Kita lebih gemar melakukan hal yang menyenangkan kita, bukan mendatangkan penderitaan. Kalau webinar kan bukan penderitaannya, lebih ke harus belajar banyak lagi, harus menimba ilmu. Tentunya saya yakin Bapak Ibu di sini yang hadir itu tentunya ingin menimba ilmu, makanya kalian hadir di sini. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit ya tentang digital marketing funnel. Ini yang paling simpel aja, 4 tahapan penting dalam membangun digital marketing funnel. Jadi saat kita membuat konten itu kita membuka toko. Jadi membuka toko, membuat konten itu membangun kesadaran market. Di mana orang-orang yang belum kenal kita, hanya kenal kita dari offline. Orang-orang yang kenal kita dari offline kan hanya sekitar kita aja ya, sekitar rumah, misalnya sekitar ruko, sekitar tempat kita berbisnis, berjualan. Kalau di online, orang-orang tidak akan tahu tentang kita kecuali Silakan Coach. Kemudian setelah kita membangun kesadaran dengan membangun personal branding melalui konten yang kita buat, kita akan membangun minat mereka untuk masuk ke toko kita, masuk ke profil kita. Jadi kalau kita misalnya kita memposting konten baik secara organik ataupun iklan, di Instagram sendiri akan di-push ke orang-orang yang belum kenal kita, tapi sangat lambat. Jadi orang-orang pun akan yang berminat akan mengecek tentang profil kita, profil sosial media kita itu seperti apa. Kita itu kita itu seorang yang ahli di bidang apa. Kemudian dengan mereka adanya minat, mereka pun akan mengambil keputusan. Di profil kita, misalnya kita menjual baju nih, kita postingnya konten-konten baju. Mereka akan berminat dan menanyakan tentang baju-baju yang kita jual melalui direct message ataupun melalui komen. Kemudian kalaupun mereka akan mereka sudah sangat berminat dengan apa yang kita jual, mereka akan mengambil tindakan di saat itu juga. Tetapi ini kasus yang sangat jarang lah. Ini kasus yang sangat jarang saat orang-orang yang hanya pertama kali ke toko kita, baru pertama kali mengenal apa yang kita tawarkan, mereka akan sangat jarang sekali mengambil langsung tindakan untuk membeli. Kecuali ada orang-orang di belakang kita yang jauh lebih mahir, misalnya seperti saya kan menjual produknya Kodeni. Kodeni sendiri sudah pernah saya hanya di sini peran saya hanya membantu untuk lebih mengedukasi lagi kepada calon pembeli. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Kemudian ini adalah 3 langkah mudah aja, 3 langkah yang sangat mudah untuk menemukan target market kalian, karena kita kan harus spesifik dalam membuat konten.
saat kita membuat satu tujuan, kita harus sangat spesifik. Dengan begitu, kita harus menentukan target marketnya dulu. Target market kalian itu siapa? Kalian bertujuan untuk menawarkan ke siapa? Gitu. Target market di sini adalah pertemuan antara skill yang kita miliki dan problem di market. Dan akhirnya bertemu di tengah, namanya niche market. Niche market sendiri itu sebutan di digital marketing. Mungkin sebagai dari kalian, Bapak Ibu, mungkin baru kali ini dengar juga ya sebutan niche market. Saya pun sebelumnya, sebelum saya mengikuti konten kode ini, saya pun nggak kenal ini ada sebutan seperti ini, niche market ataupun target market. Karena orang-orang Indonesia itu cenderung product base product base daripada target market base. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang-orang Indo itu lebih cenderung menawarkan produk daripada kita target ke problem di market itu seperti apa dulu. Bentar ya, saya izin sebentar mau ambil charger laptop. Bentar ya. Ya, kita tunggu dulu Coach Mohtar untuk mengambil chargernya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu untuk mengisi absensi. Nanti setelah webinar ini akan saya bagikan langsung e-sertifikatnya. Gratis. Beli framework ini saya terapkan di presentasi, itu sebenarnya saya ambil dari buku ini. Dari buku Content Creator Black Book. Mungkin Bapak Ibu belum kenal kode ini, jadi mungkin hanya lewat sekilas di iklannya atau gimana dan tidak mengerti tentang buku ini ya. Jadi di dalam buku ini sendiri ada framework ini. Kode ini Santoso itu gemar untuk memberikan framework. Framework itu kerangka kerja maksudnya. Kerangka kerja di mana kita kalau saat bekerja itu alangkah lebih baik kalau misalnya kita menerapkan satu strategi dulu. Kita rencanakan dulu seluruh strateginya. Saat kita mau jual baju misalkan, atau ada bisnis laundry, kita harus strategi dulu kan, sewa ruko berapa, mesin laundry investasi berapa, karyawan mau digaji berapa. Kalau di konten, kita harus strategikan pesan apa yang ingin kita sampaikan di konten. Pesan seperti apa. Misalnya kita ada bisnis laundry ya. Bisnis laundry tentunya bisa dikontenkan itu seperti edukasi sabun, ataupun edukasi baju, tentang baju-baju, gimana cara membersihkan, dan lain sebagainya. Kalau punya bisnis kafe, bisa tentang cara membuat kopi, edukasi lah. Intinya kita membawa satu pesan di dalam konten kita. Dengan begitu kita akan membangkitkan satu mimpi kepada audiens kita. Maksudnya mimpi di sini, konten kita itu mengedukasi mereka dengan cara kita tahu dulu problem mereka seperti apa. Problem mereka itu apa, kita memberikan solusi sehingga mereka bisa mencapai mimpi mereka. Contohnya, misalnya saya menjual obat diet. Saya menjual mimpi mereka, yaitu saya bisa membantu mereka mencapai tubuh yang ideal dengan produk diet saya. Makanya konten saya seputar tentang strategi diet dan lain sebagainya, cara hidup sehat. Kemudian dengan dari konten kita sendiri, kita membawakan pesan dan membangun opportunity baru kepada mereka, sehingga mereka pun bisa mencapai mimpi yang ingin audiens kita capai. Sampai di sini ngerti ya? Kalau terlalu cepat boleh tulis di kolom chat, kemudian saya berikutnya. Kalau tadi 4 tahapan digital marketing yang sederhana, ini adalah
4 langkah funnel yang sederhana. Jadi kalau kalian belum punya sosial media, nanti kita langsung praktek aja. Saya langsung tunjukkan aja sosial media saya. Bio saya itu seperti apa, konten-konten yang saya buat itu seperti apa, dan saya kasih contoh landing page serta list building. Nah, di sini optimasi bio itu seperti ini. Kalau kita membuka toko ya, toko offline, tentunya kita punya satu pamflet kan, satu pamflet di mana toko Subur Indah misalnya, toko Nagamas, menjual besi, ataupun menjual barang pecah belah. Itu contoh bio di toko offline. Kalau optimasi bio di toko online ataupun di konten kita, di sosial media kita, itu berupa profile picture yang jelas, yaitu muka kita sendiri dengan jelas, profesional. Kemudian kita tulis di bio, di kolom bio itu kita tulis, kita men-sharing tentang konten apa, seputar konten apa yang kita sharing, kita ngerti di bidang apa, kita memiliki skill di bidang apa, kita itu siapa sih? Kita tulis semuanya di kolom bio. Kemudian tentunya kita menghasilkan konten-konten yang bermanfaat buat mereka. Kita targetkan ke problem mereka. Saat kita akan memposting konten, kita target ke problem si audience. Audience itu target market yang ingin kita tuju. Setelah mereka berminat dengan konten kita, cek profil kita, alangkah lebih baik kalau kita mencantumkan landing page. Landing page itu mungkin kalian, Bapak Ibu sendiri, lebih kenal yang namanya website ya kalau di online. Website itu kan berisi tentang apapun yang kita jual. Mulai dari jasa-jasa kita, tentang diri kita. Sekarang website mulai pelan-pelan akan tergantikan dengan sosial media. Karena milenial itu lebih senang dengan konten-konten yang sangat sederhana dan mobile friendly. Maksudnya mobile friendly itu bisa dijangkau melalui handphone. Handphone sendiri, kalau lihat website itu sangat kecil, kecuali kita akses websitenya dari tablet. Tetapi tablet kan masih sedikit orang yang kunjungi website dari tablet. Mereka akan klik link itu sebagian besar dari handphone. Nah, kalau landing page itu media sederhana dari website. Maksudnya website sendiri kan berupa satu page besar ya, satu halaman besar. Kalau landing page itu berupa halaman kecil yang mobile friendly dan berisi tentang penawaran kita. Nanti saya akan tunjukkan langsung. Kemudian dari landing page itulah kita akan membangun yang namanya list building atau database berupa customer, audience yang benar-benar tertarik dengan produk ataupun jasa yang kita jual. Oke, saya tunjukkan dulu tentang tentang bio saya ya. Tadi kan saya ada sebut sedikit tentang bio saya. Ini bio Instagram saya. Jadi di sini sendiri saya tulisnya Mokhtar Setiadi. Saya sengaja tulis ada imbuhan it's-nya biar biar lebih keren sedikit. Ini nggak perlu ditiru sih. Lebih pentingnya itu kita langsung cantumkan nama asli, bukan nama sebutan ya. Kalau nama panggilan boleh, tapi alangkah lebih baik kalau kita tulisnya nama lengkap di kolom nama. Ini kolom nama kita. Kalau di Instagram ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi saya tulisnya It's Mokhtar Setiadi, ini panggilannya. Kemudian Mokhtar Setiadi, Street Digital Visual Specialist. Seperti yang saya bilang tadi, saya kan jagonya di visual ya, 3D visual, video visual. Makanya saya tulisnya Digital Visual Specialist. Kemudian sini pilihan di Instagram sendiri, Digital Creator. Karena saya berfokus menjadi seorang content creator. Kemudian saya membantunya apa? Membantu audiens saya yang melihat konten saya itu, saya bisa bantu di personal branding. Saya membantu mereka untuk membangun personal branding seperti
seperti di webinar ini, saya menganjurkan kalian untuk go online dan membangun personal branding kalian di media online. Personal branding itu maksudnya kita mengenalkan diri kita melalui media online. Makanya sebutannya itu personal branding. Diri kita personal. Kalau bisnis, business branding namanya. Kemudian ini saya juga seorang content creator, terus digital artist juga. Nah, di sini saya cantumkan ya, mau dibantu hasilkan income dengan mengubah followers menjadi prospek. Di sini saya cantumkan 2 link saya. Ini untuk link membangun prospek, ini untuk link interior, jasa interior saya, desain interior. Jadi saya berfokusnya dulu di content creator, nanti saya buka linknya ya. Saya go dulu di konten saya tunjukkan dulu salah satu konten yang baru saya posting. Coba kalian kira-kira dapat pesannya nggak dari konten ini? Saya mau lihat kalian dapat pesannya nggak dari konten yang saya buat ini. Jadi ini saya masukkan juga cuplikan tentang Pak Jokowi kemarin sempat di santri ngajak anak-anak untuk menjawab pertanyaan, kemudian dapat sepeda kan. Masih ingat lah. Kemudian Pak Jokowi juga salah satu presiden yang sangat sayang istri. Ini kan berhubungan dengan konten yang viral itu, yang Virgun selingkuh itu. Ini sindiran untuk dia juga, untuk si Virgun itu juga. Jadi satu konten ini berisi banyak pesan di dalamnya, kalau kalian bisa cermati lah. Kemudian saya tunjukkan juga infrastruktur yang beliau buat di dalam video. Sebenarnya kalau kita seorang yang ngefans sama Pak Jokowi, ini masuk ada unsur unsur bawangnya di dalam, bisa terharu sendiri lah. Saya saat buat video ini juga ada mau nangis juga sih. Kita nggak terasa ya, Pak Jokowi sendiri udah memimpin kita selama 10 tahun. Beliau memiliki rakyat yang pro dan kontra dengan beliau. Nah, di sini kontennya jelas ya, saya rasa jelas ya, cukup jelas ya. Siapa yang nggak ngerti tentang kontennya? Ada yang kurang ngerti? Dilanjut aja, Coach. Nah, dihabiskan dulu materinya. Silakan. Ya, saya nggak menutupi ya. Pak Jokowi itu kan masih manusia. Pak Jokowi sendiri manusia, beliau jadi presiden juga pasti ada banyak kurangnya. Yang paling sempurna itu suara kurang jelas konten. Oh, nanti bisa lihat sendiri ya dari Instagram saya. Jadi saya ingin jelaskan sedikit. Ini saya apa dulu ya? Ini kan pendapat masing-masing kalau mengenai produk kurang bersaing. Itu bisa dibilang pendapat masing-masing. Kan saya pun nggak bisa membela. Saya bukan di sini bukan bermaksud membuat konten seperti ini bermaksud membela beliau atau gimana. Saya di sini hanya sebagai rakyat yang cinta sama beliau. Di sini saya bukan bermaksud politik juga ya. Beliau juga udah bukan presiden lagi di 2024 kan. Di sini saya bermaksud memberikan pesan aja, memberikan pesan. Maksudnya beliau kan sudah memimpin kita selama 10 tahun, 2 periode. Ada rakyat yang pro dengan beliau, ada juga rakyat yang kontra dengan beliau. Pak Jokowi itu manusia biasa, jauh dari kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Di sini beliau, saya lihat ya, dari yang saya lihat sendiri, selama saya hidup ya, 30 tahun, saya mengikuti pergantian presiden selama saya hidup, Pak Jokowi lah yang paling banyak terlihat perubahannya. Terutama perubahan di jalan-jalan, di infrastruktur jalan. Kalau mengenai logistik mahal, itu saya di luar konteks lah ya. Itu di luar konteks. Karena beliau juga seorang ayah untuk satu Indonesia. Bukan ayah untuk satu keluarga. Satu Indonesia dia harus rawat. Jadi komentar
positif negatif nggak bisa dicerna semua. Pasti ada yang belum dapat beliau capai. Jadi kritikan itu pasti banyak sekali. Masih banyak sekali kekurangan dari beliau, apalagi saat beliau memimpin, pandemi tiba-tiba datang. Benar ya, jadinya kurang maksimal dan akhirnya muncul kabar burung di mana meminta beliau untuk naik 3 periode. Jadi ada pro dan ada kontra. Di sini sendiri sudah jelas beliau pengennya itu balik ke kota beliau di Solo. Makanya selama gantian presiden terdahulu, infrastruktur jalan di Indonesia itu menurut saya tidak sebaik saat beliau pimpin lah. Tidak sebaik saat Pak Jokowi pimpin. Oke, daripada panjang lebar di politik nanti jadinya saya dianggap apa pula kan terlalu pro di politik. Oke, saya lanjut ke tentang Tribelio ya. Oke, di Tribelio sendiri, kenapa saya memilih Tribelio buatan Kodeni Santoso? Tribelio itu berupa platform. Oke, saya kembali ke inti ke pembuatan konten. Tribelio itu satu platform di mana kita sebagai seorang konten kreator bisa membawa audiens kita ke wadah kita. Jadi anggapan Tribelio itu sebagai wadah ruko untuk kita bertemu dengan calon pembeli, berinteraksi dengan calon pembeli. Tribelio itu memiliki fitur yang lengkap berupa dari fitur menjual sampai fitur membangun komunitasnya. Nah, ini Tribelio.com itu membangun komunitas, kemudian Tribelio Page adalah membangun landing page. Tribelio Page membangun landing page ya. Ini saya tunjukkan landing page saya. Tribelio platform ya, platform mirip dengan Facebook Group, mirip dengan e-commerce. Secara sederhana ya, secara sederhana landing page itu versi mini dari website. Jadi website itu kan kita mencantumkan penawaran, identitas diri kita. Kalau landing page itu lebih ke fokusnya itu ke penawaran kita. Apa yang kita tawarkan, kita cantumkan di landing page. Jadi konten itu kan edukasi gratis ya. Edukasi konten itu kan edukasi dari kita untuk audiens yang ingin mengenal kita. Jadi audiens dibawa masuk ke toko kita, kemudian diajak melihat-lihat tentang barang kita. Itulah gunanya landing page. Kalau mereka belum berminat di hari itu, mereka bisa lanjut dengan sign up form di toko kita, yaitu di landing page kita. Mengenai Tribelio sendiri ada fitur berbayar, ada fitur gratisnya juga. Jadi ini saya memiliki fitur berbayar ya. Perbedaan fitur berbayar dengan fitur gratis yaitu fitur berbayar hanya punya 2 landing page. Kalau fitur yang berbayar, landing page-nya tidak terbatas, mulai dari 50 halaman sampai tidak terbatas. Kemudian ada fitur untuk membroadcast message ke audiens kita. Jadi mulai ini ya, saya tunjukkan dulu ini tribelio.com, login ke dalam, kemudian masuk ke dashboard. Nah, ini akan ditunjukkan pengunjung page-nya ada berapa orang di bulan ini, kemudian yang masuk jadi customer kita ada berapa orang. Bisa juga kalau mengenai dapat dari source lain, sumber lain kita mau menghubungkan ke Tribelio bisa juga, ataupun kita mau membangun database bisa juga dari cara lain ya selain Tribelio. Saya di sini mengapa memilih Tribelio karena fiturnya sangat lengkap dan di sini fiturnya dari menjual
kemudian bangun komunitas, kemudian bisa apa juga, bisa broadcast message juga. Kalau kalian mau download Tribelio boleh dari referral link saya ya. Bentar ya. Saya kasihkan referral link. Yang mau download Tribelio boleh melalui referral link saya ya. Nanti saya ajarkan juga ke kalian kalau kalian mau mengundang orang ke menjadi anggota Tribelio, kalian login ke Tribelio, setelah daftar, kalian login, kemudian masuk ke sini. Ini ya, saya buat contoh. Ini kalau kalian baru pertama kali masuk, ini akan kosong karena belum ada thread yang kalian masuki. Maksudnya thread di sini adalah komunitas. Komunitas ini maksudnya seperti Facebook group, komunitas di Facebook group ataupun di tempat lain ya. Kita bangun satu komunitas. Kalau komunitas hanya di Facebook group setahuku. Tribe ini maksudnya komunitas sama seperti Facebook group, akan tetapi di sini perbedaannya dengan Facebook group itu Tribelio memberikan kalian keleluasaan untuk menjual juga. Kalian bisa sekalian menawarkan produk kalian. Discord kayaknya ya, Discord juga bisa ya, komunitas di Discord juga bisa, tapi Discord itu kan lebih fokusnya di komunitas ya, bukan menjual kan. Bisa jasa dan penawaran produk bisa di sini ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi ini tampilan dasarnya Tribelio, kemudian ini kalau ada tribe kalian bisa join tribe ya, join tribe di sini. Kalian mau masuk tribe apa? Kalau biasanya kode ini itu tetap anjurkan masuk ke Tribe Hacker. Tribe Hacker itu komunitas di mana kita akan berinteraksi langsung dengan timnya Kodeni, timnya Tribelio. Tribelio ini benar-benar mobile friendly. Jadi kita bisa mengaksesnya dari handphone. Akan tetapi ini kan platformnya lagi tahap pengembangan, masih dalam tahap pengembangan yaitu tahap penyempurnaan. Jadi alangkah lebih baik kalau kita membuat landing page itu melalui PC atau laptop. Kalau landing page ya, kalau membuat track atau komunitas bisa dari handphone. Nanti kalian bisa kunjunglah di sini ya. Kemudian saya ingin jelaskan tentang fitur affiliate marketing di sini yang paling penting fitur affiliate marketingnya dan fitur broadcast message-nya. Jadi di sini kalau Tribelio itu kan bangun komunitas, tribeliopage.com itu bangun landing page. Di sini landing page tribeliopage.com belum bergabung dengan Tribelio. Akan tetapi di masa depan nanti Tribelio page dan tribelio.com akan bergabung. Itu lebih wewenang Kodeni lah untuk menjelaskan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tampilan user interface-nya di awal ya. Ada dashboard, my page, marketing, commerce, report, dan affiliate. Di sini maksudnya dashboard ini kan menu utama. Menu utama kita bisa tahu toko kita dikunjungi ada berapa orang dalam bulan ini. Nah, toko saya dikunjungi 279 orang. Dan orang-orang yang sign up, kalian peserta webinar kan sign up di landing page saya. Ada sebagian yang sign up dari sini dengan form yang saya buat. Dan ada yang sebagian dari Pak Pramudia juga. Kemudian masuk ke my page ya. Sini ada page builder, maksudnya untuk membangun landing page. Habis itu custom domain. Nah, di sini custom domain kita bisa hubungkan dengan website yang kita bangun. Website yang saat ini kita punya, kita bisa hubungkan ke Tribelio. Kemudian Facebook Pixel untuk iklan, TikTok Pixel juga untuk iklan. A/B testing ini maksudnya kita mengetes landing page mana yang paling berhasil. Penawaran terbaiknya yang mana? Kira-kira yang paling bekerja itu yang mana? Saya ambil contoh ya.
Nah, ini. Di sini kita bisa testing versi terbaik dari landing page kita. Jadi A/B testing itu saya pun belum pernah pakai karena saya memang langsung buat landing page soalnya. Kita bisa testing mana kira-kira yang paling efektif lah. Ini kalian bisa testing sendiri nanti kalau udah daftar di Tribelio. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ini kalau Facebook Pixel dan TikTok Pixel saya belum pakai, dan custom domain saya juga nggak punya website, jadi saya skip dulu. Kemudian saya masuk ke marketing. Nah, di sini marketing maksudnya orang-orang yang sudah sign up form akan masuk ke daftar audiens, daftar peserta. Jadi saat kita membangun konten, kita buat konten di sosial media, kita posting di sosial media, itu pesertanya, viewers, likes, itu hanya milik platform sosial media, bukan milik kita. Audiens yang benar-benar milik kita, itu adalah audiens yang kita bawa ke website kita, bawa ke WhatsApp kita ajak langsung berinteraksi dengan kita secara pribadi. Nah, di sini salah satu fungsi dari Tribelio itu untuk kita ajak mereka masuk ke toko kita dan berinteraksi langsung dengan mereka. Serta kita bisa menawarkan secara pribadi produk ataupun jasa kita ke mereka. Di sini ada fitur broadcast juga. Nah, kalau kalian ingin broadcast, bisa dari email broadcast, dari via Tribelio-nya sendiri, kemudian WhatsApp broadcast juga bisa. Habis itu commerce ya. Di sini commerce ada instant payment. Nah, disinilah instant payment itu untuk kita berjualan. Ini fungsinya mirip dengan e-commerce, tapi di sini audiens yang datang itu benar-benar hanya tahu tentang produk kita. Produk kita aja yang mereka tahu. Produk orang lain tidak ada di landing page kita. Jadi tujuan dari Tribelio sendiri, salah satu fungsinya itu untuk menghindari perang harga yang terjadi di e-commerce, di pajak, seperti yang saya bilang tadi. Di offline itu kan di pajak, kalau yang paling sering perang harga. Di e-commerce juga sering perang harga, karena audiens yang datang ke e-commerce bisa memilih harga yang paling murah, toko yang paling berbintang tinggi. Di sini audiens hanya kunjungi ke toko kita. Jadi audiens hanya kenal tentang toko kita aja. Kita bisa tampilkan berupa digital produk, physical produk, ataupun dua-duanya. Kemudian di sini ada juga program affiliate marketing. Nah, di sini affiliate marketing itu maksudnya kita memilih anggota bukan bukan karyawan ya. Di sini soalnya affiliate marketing itu kan fungsinya seperti makelar. Makelar di sini membantu kita berjualan. Jadi setelah mereka berhasil berjualan produk kita berikan mereka komisi berupa persen komisi kita bagikan ke mereka. Jadi kalian mungkin pernah dengar ya sistem dari agen asuransi yang sempat viral kemarin tentang komisinya bisa sampai M-an. Kalau di TikTok, affiliate marketing bisa dapat hitungan M juga. Nah, di sini kita bisa cantumkan produk kita, kemudian aktifkan program affiliate ataupun nonaktifkan program affiliate-nya. Nah, di sini bebas ya. Linknya juga bisa custom sendiri. Kemudian upload produk kita yang ingin kita jual, kemudian taruh tag. Di sini tag di Tribelio hanya berfungsi kalau kalian memakai fitur berbayar. Terus ada Facebook conversion kalau kalian memiliki iklan di Facebook. Oke, di Tribelio sendiri juga ada processing fee-nya. Maksudnya biaya admin yang bisa kalian pilih mau dibebankan kepada audiens ataupun dibebankan kepada kalian sebagai penjual. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian ada transaction juga.
Ini transaction maksudnya hasil yang kita dapat. Total hasil yang kita dapat dari penjualan dari produk kita pribadi. Yang di instant payment lah. Di instant payment hasilnya akan ditunjukkan di transaction. Kemudian ada spin wheel. Spin wheel di sini program untuk kita tawarkan ke audiens kita. Terus ada voucher management juga seperti di Shopee ataupun di Tokopedia. Terus ada instant donation. Di instant donation sendiri mirip dengan fitur di YouTube. Sekarang di YouTube juga ada fitur donasi. Maksudnya kita sebagai content creator, kalau audiens kita udah banyak, followers kita udah banyak, jika mereka tertarik untuk memberikan kita apresiasi berupa tips, mereka bisa memberikannya di donation, instant donation di sini. Terus ada Page Analytics juga. Page Analytics kurang lebih mirip dengan dashboard, tetapi di sini lebih lengkap. Akan tertulis semua berapa interaksinya. Nah, kita bisa pilih juga selama berapa lama. Ini berbagai pilihannya, lifetime, today, yesterday, 7 hari lalu, 14 hari lalu, 30 hari lalu, sampai selama kita pakai Tribelio. Kemudian ada program affiliate. Nah, di sini kalau kalian udah daftar ya, sudah daftar di Tribelio, masuk ke Tribelio page. Saat kalian masuk ke sini, ini apa ya? Ini mirip dengan link tadi, mirip dengan link yang saya bagikan tadi. Itu kan berupa untuk mendaftar ke Tribelio. Ini mendaftar jadi anggota affiliate saya. Misalnya saya mau menjual jasa desain. Saya mengundang kalian menjual produk desain saya, menjual jasa desain saya bisa mengundang kalian dengan link saya ini. Saya bagikan di grup chat. Kalau kalian berminat dan sudah daftar Tribelio, kalian bisa daftar menjadi anggota affiliate marketing saya. Kemudian for affiliate, tadi kan for chief, maksudnya sebagai leader. Ini kita sebagai leader di Tribelio, ini kita sebagai anggota orang lain. Saat kita masuk ke for affiliate pertama kali, kalian akan disuguhkan dengan tampilan ini, referral code. Kira-kira referral code apa yang bisa menjadi satu pertanda bahwa kita sudah berhasil menjual produk dari si chief tadi, si chief yang kita ikuti tadi. Misalnya saya buatnya link saya itu kan duit mudah ya. Referral code saya duit mudah, sehingga saat saya mau menawarkan barangnya produk dari chief saya, Kodeni Santoso, akan muncul duit mudah di akhir link. Di bagian ujung, di akhir, akan muncul duit mudah di akhir. Makanya saat kita mau menawarkan produk mereka, kita hanya mengganti di bagian belakang aja ke referral code kita. Kalau di sini yang ada agen asuransi, kalau seorang agen asuransi itu akan memakai kode agen untuk menjadi referral code. Oke, Tribelio udah selesai. Kita lanjut ke... Di sini ada yang mau praktek nggak? Boleh tulis kolom chat kalau mau praktek. Langsung sama saya praktek langsung. Nggak apa-apa kan, Pak Pramudia? Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu mau praktek, silakan. Masih ada waktu nggak saya? Kurang 5 menit. Mungkin dihabiskan dulu materinya, nanti sambil tanya jawab mungkin ada yang mau praktek. Ya, langsung tanya. Habis ini langsung tanya jawab sih. Ya. Materinya diselesaikan dulu aja, Coach. Sepertinya masih ada. Nah, ini. Ada yang mau praktek atau saya langsung lanjut materi aja? Karena kan sebagian besar dari Bapak Ibu kan udah ada bisnis ya. Ya.
Mungkin Langsung ke kita materi aja. registrasi dulu mungkin, atau masih kebingungan, atau mau Lanjut ke materi aja, Coach. langsung ke materi aja ya. Oke, Ya. saya lanjut dulu. Oke, di sini saya mau kenalkan dulu tentang Kodeni Santoso ya. Kodeni Santoso seperti yang saya bilang di awal, Kodeni sendiri seorang digital marketing, udah bergelut di bisnis ini, di bidang digital marketing selama 15 tahun. Kemudian beliau juga merilis 3 buku ini. Saya juga belajarnya dari 3 buku ini ya. Nggak nampak ya. Nanti saya share di grup aja. Ya. Content Creator Black Book, List Building Black Book, kemudian ada Affiliate Marketing Black Book. Di sini kalau kalian sudah menguasai 2 buku ini aja, kalian juga sudah bisa jadi affiliate marketing. Tapi ini buku sebagai pelengkap aja. Kalau kalian ingin tanya-tanya tentang buku, kalian bisa langsung direct message ke saya, ataupun tanya di grup juga boleh. Kemudian kita langsung praktek. Oke, oh ya, kemarin saya lupa bilang ke kalian tentang FaceSwap ya. FaceSwap itu program AI untuk mengganti muka kita. Ya. Jadi dari sebagian dari kalian kan ada malu ya, malu untuk tampil di depan kamera. Buat kontennya bisa di sini, buat konten itu ada 2 cara. Menampilkan wajah, bisa sekalian membangun personal branding. Itu jauh lebih baik untuk membangun personal branding. Apalagi kalau kalian di bidang jasa seperti saya. Saya kan jasa desain. Saya membangun personal branding dengan menampilkan muka saya. Kemudian kita bisa membuat konten secara tanpa muka. Maksudnya kita menampilkan hanya kalau desain hanya menampilkan video atau video tutorial, ataupun menampilkan tulisan atau sketsa kita, layar kita sedang menggambar lah. FaceSwap sendiri berfungsi sebagai program untuk mengganti wajah kita. Swap face, bukan FaceSwap. Swap face. Kalian bisa pakai ini di PC kalian, PC ataupun laptop kalian. Silakan download. Ini saya bagikan di grup juga. Saya bagikan dulu di grup. Oke. Kemudian ini kalian bisa download. Kemudian fungsinya itu untuk mengganti wajah seperti ini. Tapi Swapface ini programnya masih kurang maksimal menurut saya ya. Masih kurang maksimal karena belum bisa mengganti wajah sepenuhnya. Kalau kalian sebagian yang sudah lihat konten saya itu, program AI-nya belum bisa mengganti secara sempurna, masih seperti gambar kartun kalau mengganti wajahnya. Ya, loadingnya agak lambat nih kayaknya. Kemudian ChatGPT, kalau kalian belum kenal dengan ChatGPT, tinggal login aja dengan Gmail kalian ya. Login dengan Gmail. Tinggal klik Gmail aja, masuk. Kalau trafiknya tidak ramai, kalian akan dengan mudah masuk. Tapi kalau trafiknya ramai, akan kesulitan untuk masuk. Seperti kalau jam-jam malam itu biasanya akan kesulitan masuk karena trafiknya tinggi. Tetapi sekarang sebagian besar sudah di-post ke ChatGPT 4. ChatGPT versi 4. Jadi di ChatGPT sendiri kita bisa telusuri ide konten. Hanya tuliskan 10 ide konten untuk menjual baju. Menjual baju saya. Untuk laundry ya, untuk bisnis laundry. Ini akan langsung ditulis 10 ide bisnis laundry. Oke. Kemudian voice changer, voice AI. Nah, ini juga berupa software gratis yang bisa kalian pakai untuk mengganti suara kalian. Ya, saya login dulu. Login dulu. Sorry, ini saya belum. Oh ya, saya udah uninstall di sini. Karena voice.ai ini terakhir juga harus berbayar sih.
Kalau kalian mau mengganti, kalau kalian mau mengganti suara yang lebih banyak, kalian harus membayarnya dengan koin. Di mana koin ini kalian harus mengeluarkan uang lagi. Ataupun kalian bisa juga memakai tenaga komputer kalian untuk menyumbang ke mereka, sehingga mereka membayarkan kalian menjadi koin yang bisa kalian beli suara lagi dengan mereka. Suaranya bisa berupa artis. Saya belum download ya. Suaranya itu berupa artis, ada Pak Jokowi juga di dalam, Justin Bieber dan lain sebagainya, artis-artis terkenal, artis luar negeri ada di dalam. Tapi aplikasinya sendiri membatasi kita memakai sampai 15 detik aja. Kalau mau lebih banyak harus beli lagi. Kalau mencari ide konten di situ ya, di ChatGPT. Kemudian kalau mau mendesain konten, kalian bisa pakai Canva. Tentunya apalah, udah lumayan viral sih Canva, udah di mana-mana juga kontennya tentang gimana desain pakai Canva. Udah hasilnya itu udah mirip dengan graphic designer profesional. Makanya banyak graphic designer pemula yang memakai Canva sebagai awal modal untuk bekerja. Oke, sambilan saya install voice.ai-nya kembali, saya buka sesi tanya jawab. Oke, berarti ini materinya selesai ya. Ya, wah ini mantap sekali nih materinya hari ini. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih dari saya nih. Apakah untuk menjadi konten kreator itu, Coach, apakah harus membuat video atau yang bagaimana, Coach? Silakan, Coach. Oke, untuk menjadi seorang konten kreator, bebas ya, bisa buat video short ataupun berupa carousel, postingan foto. Jadi kalau yang trending saat ini, yang saya sangat sarankan saat ini itu berupa konten video short. Kenapa video short? Karena video short kan sedang diminati, sangat diminati sekali oleh kaum milenial. Kaum milenial sekarang sangat sedikit yang mau membaca. Oleh karena itu, alangkah lebih baik, lebih cepat juga, lebih singkat malah. Kita mengedukasi lebih efektif melalui video singkat di video short, melalui TikTok ataupun Reels di Instagram ataupun Reels di Facebook. Itu ada yang tunjuk tangan, Pak. Kalau untuk ini, karakteristik mungkin untuk Reels, untuk TikTok, untuk Short itu bagaimana, Coach? Untuk cocoknya kita tuh pakainya di video yang mana? Ataukah di Reels, ataukah di TikTok, ataukah di... Sekarang kan sosial media banyak ya. Sosial media ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Ini saling bersaing untuk video. Facebook juga bisa upload video ya. Semua bisa mengupload konten video. Kalau kalian sanggup, saya bilang kalau kalian sanggup ya, buka toko kan bisa, misalnya bisnis kuliner, bisa buka toko di toko offline-nya, langsung di tokonya, ataupun ikut seminar, ikut pameran food court, ikut pameran kuliner lah, di berbagai kota. Jadi anggapannya seperti itu kalau buka bikin konten. Bikin konten di TikTok, bisa bikin konten di Instagram, bisa bikin konten di YouTube juga. Bisa dari satu video, kita bisa upload di 3 tempat. Anggapannya kita memancing audiens di berbagai tempat, di berbagai sumber. Kita membuka sumber itu berbagai tempat, kalau kalian sanggup. Kalau bisa itu strateginya seperti ini. Misalnya, konten ABCD lah, ABCD, kalian upload di TikTok konten A di hari ini, kalian update konten A. Di YouTube hari ini kalian update-nya itu konten D. Jadi kesannya nggak sama antara di Instagram dan di YouTube, nggak sama nih kontennya. Di Facebook kalian update konten C. AD C. Yang B kalian update di TikTok misalkan. Jadi ada semua nih ABCD. Di semua platform ada, tapi secara acak.
tidak sama. Jangan konten A kalian update-nya di semua tempat, kecuali memang saat itu kontennya itu lumayan panjang dan kalian ngeditnya lumayan panjang dan hanya kebetulan produksi satu konten di hari itu, kalian postingnya secara langsung di semua tempat konten yang sama. Tapi itu sangat tidak saya anjurkan agar tidak menimbulkan kebosanan pada audiens. Gitu sih. Nah, mantap. Kemudian ini Coach, ini ada pertanyaan dari Bapak Sony Lim. Untuk keywordnya untuk ChatGPT itu untuk ide konten itu seperti apa, Coach? Keywordnya, iya. Keywordnya nanti saya bisa apa juga. Saya punya produk dari Kodeni, saya bisa tawarkan ke kalian. Beliau kan udah pernah buat buku ini ya. Ini buku Affiliate Marketing Black Book. Buku Affiliate Marketing Black Book sendiri kan dengan kombinasi dari Kodeni sendiri dan kombinasi dengan ChatGPT. Jadi anggapannya beliau sudah lebih tahu lah kalau keyword yang bisa dioptimalkan di ChatGPT. Dalam ChatGPT kalau kita tanya keyword yang singkat, keyword yang umum-umum, ChatGPT tidak bisa optimalkan jawabannya. Karena ChatGPT kan hanya menjawab berdasarkan pertanyaan yang kita ajukan. Alangkah lebih baik kalau kalian memakai keyword yang sudah dioptimasikan dari Kodeni sendiri. Nanti saya sharekan linknya di grup. Kalau kalian berminat, kalian bisa akses dari sana. Itu sih. Kalau keyword, saya sendiri masih pakai yang sederhana. Karena saya cari ide konten di ChatGPT itu hanya sebagai acuan aja, bukan sebagai topik yang akan saya copy paste mentah-mentah di konten yang saya buat. Ini misalnya nih, tips menjaga pakaian agar tahan lama nih. Saya akan menyaring lagi, kira-kira tipsnya apa aja. Saya akan nanyakan lagi ke ChatGPT gitu. Kalau kalian yang baru awam, kan kurang paham ya gimana cara pakainya secara optimal. Kalau kalian mau lebih cepat, kalian bisa pakai mantra yang sudah Kodeni siapkan untuk kalian. Ini bisa dipakai oleh semua pebisnis, semua bidang, baik untuk membuat konten ataupun kalian mau strategi untuk memikat calon pembeli. Gimana cara efektif untuk berbicara dengan calon pembeli gitu. Mantap. Kemudian ini Coach, ada pertanyaan dari Ibu Fatmawati. Untuk konten kreator, untuk kuliner itu yang harus ditonjolkan itu apa? Apakah jualannya, ataukah bikin menunya, ataukah masakannya, seperti apa? Nah, di sini saya sangat spesifik ya kalau bidang jasa. Karena kuliner itu kan termasuk bidang jasa iya, bidang produk juga iya. Produk kan kita jual makanan ya. Kalau jasa kita bisa memasakkan kasih orang. Kita buka kafe, kita masakkan kasih orang. Di sini kalian bisa konten dua hal juga. Kalian bisa perlihatkan produk masakan kalian di konten. Kalian tampilkan gimana menggiurkannya masakan kalian. Kemudian kalian bisa berbagi tentang tips memasak, tips memilih produk masakan, misalnya alat-alat masak. Kalian bisa bantu ibu-ibu pilih alat masak yang baik, gimana cara memilihnya, gimana panci yang baik itu seperti apa, ukurannya, tutupnya seperti apa. Itu kalian yang lebih tahu lah, kalian lebih mahir di bidang itu kan. Kemudian kalau edukasi tentang masak, kalian bisa edukasikan cara memilih daging yang baik, bumbu yang baik itu seperti apa. Misalnya kan kalian target marketnya itu hanya lokal aja di kota satu kota. Saya biasanya membeli bumbu-bumbu masakan di tempat ini. Ini sangat rekomendasi untuk membeli bumbu masakan ataupun produk masak seperti itu. Bisa banyak macam kalau kuliner. Kemudian bangun database.
saya rasa setuju ya Bapak Ibu ya. Di sini pasti setuju, kita semua pasti butuh database. Kemudian nih Coach, dari yang contoh ini yang bisnis laundry ini, apakah konten ini harus kita gunakan atau masih kita analisa lagi? Itu gimana, Coach? Gimana Sebaiknya maksudnya? bagaimana? Jadi untuk ide konten ini, bisnis laundry ini, apakah kita telan mentah-mentah apa yang telah dituliskan di harus dianalisa lagi gitu. Kalau ide konten tentunya kita harus tetap menentukan kerangka atau framework yang harus kita optimalkan saat kita mau membuat konten. Saat kita mau buat satu konten itu kan kita harus rencanakan dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kita saat membuka toko, kita harus teliti dulu kan, rencanakan baik-baik modalnya berapa, gaji karyawan, investasi mesinnya. Kalau bisnis laundry kan investasi mesin cucinya berapa. Konten kita nggak perlu investasi secara uang di konten yang mau kita buat, tapi kita harus investasi secara uang saat kita mau mengiklankan konten kita. Untuk di awal, alangkah baiknya kita majunya secara organik dulu. Biar kita nggak boncos, nggak habis banyak uang. Jadi, kita pakai cara organik untuk meneliti, melakukan riset market, konten apa yang disukai oleh audiens kita. Konten apa yang disukai oleh audiens laundry. Konten apa yang disukai oleh kuliner. Konten-konten seperti apa yang mereka suka. Market melihat kita itu sebagai seorang yang seperti apa. Kalau saya selalu mengedukasi market itu, saya membagikan tips-tips informasi, berita-berita, inspirasi-inspirasi. Saya juga membagikan tutorial video editing, karena saya desainer kan. Saya bagikan konten-konten yang seperti ini. Kalian, Bapak Ibu di sini jangan khawatir, saya sendiri juga masih mengembangkan akun sosial media saya. Jadi di sini tidak ada yang saya nggak mengecap diri saya itu seorang yang expert di bidang konten kreator. Benar-benar expert saya nggak berani ngecap, karena yang benar-benar expert itu saya rasa belum ada lah yang sampai perfect banget, belum ada. Pasti tetap ada kekurangannya. Bahkan Kode ini sendiri kekurangannya di bidang desain. Kode ini kan minta timnya yang membuat desain kontennya. Timnya yang mendistribusikan konten yang beliau buat. Beliau hanya mengisi isi kontennya aja. Sisanya mengenai desain, tampilan, copywriting, itu Kode ini yang buat. Tapi mengenai desain, itu kan harus tim yang mengisi skill yang beliau tidak punya. Sama juga, di sini saya mengisi kekosongan skill saya dengan mengikuti Kodeni Santoso sebagai coach saya. Nah, ini kalau kalian ingin tahu Kodeni itu seperti apa. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu, dan saya ingatkan lagi jika Bapak Ibu menginginkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi link absensi yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Pertanyaan dari saya, Coach, ini kan kita sebagai content creator itu kan banyak medianya, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Nah, ini apakah harus dipakai semua ataukah hanya salah satu saja? Terus untuk mengecek keberhasilannya itu bagaimana? Ataukah kita cek satu-satu? Ini yang paling powerful, ini yang paling enggak nih gimana? Nah, di sini saya mau disclaimer dulu ya. Ini berdasarkan riset saya pribadi. Saya ikuti Kodeni Santoso kan mulai dari pandemi juga. Dari 2019-2020 saya ikuti Kodeni sampai 2023 ini. Saya juga sama ya seperti orang-orang pada umumnya. Terlalu mikir ke perfeksionis. Ini kira-kira bakalan bekerja nggak ya? Kontennya akan disukai orang nggak ya? Terlalu banyak mikir, ini kira-kira bakalan dikritik orang lain nggak?
Kita udah ditanamkan mindset seperti itu dari kecil. Contohnya ini pendapat saya pribadi ya, karena saya juga lihat konten dari Deddy Corbuzier juga. Beliau sangat kontra dengan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan di Indonesia itu kita diajarkan saling berlomba-lomba menjadi juara satu di kelas. Kita ditanamkan mindset itu sebagai seorang karyawan. Kita harus menjadi nomor satu di kelas, kita harus menjadi nomor satu sebagai seorang karyawan. Bukan sebagai pebisnis. Benar ya? Jadi, saat kita mau terjun ke lapangan, mau jadi content creator, kita pun jadinya banyak mikir, ini bakalan dikritik orang nggak? Bisa jadi nomor satu nggak? Sebaiknya kalian terapkan konsep TOTE. Maksudnya, tes dulu di lapangan, tes output dulu. Seperti kita mau mandi, kita buka keran, kita mau mandi air panas, kita buka kerannya dulu dong, tes suhunya, suhunya terlalu panas, kita tes lagi, suhunya terlalu dingin, kita tes lagi ke hangat. Kalau sudah ketemu hangat, sudah ketemu hot button kita, maksudnya benar-benar tujuan kita kan mau mandi air hangat, baru kita lanjutkan mandi. Ibaratnya gitu juga saat kita mau buat konten. Kita tes market dulu. Makanya saya nggak sarankan untuk membayar iklan. Kita mulainya dari organik dulu. Kita tes konten, posting. Walaupun videonya ataupun postingannya belum perfect, belum sempurna, karena yang sempurna itu hanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan kita sebagai manusia. Done is better than perfect. Itu ajaran Kodeni juga, ajaran saya juga, mentor saya yang di 3D juga. Saya pertama ikut Kodeni itu dari mentor saya di coaching 3D. Jadi beliau memakai 3D sebagai kendaraan jual. 3D itu sebagai kendaraan jual untuk menjual jasanya, bukan sebagai produk utamanya. Benar ya? Di sini kalau kuliner, jasa kuliner itu, makanan kalian buat itu kan dari skill kalian. Kalian menjual skill kalian, bukan makanan yang kalian buat. Kalian menjual skill, strategi kalian dalam membuat makanan. Lebih tepatnya skill daripada menjual makanan kalian. Jadi produk itu sebagai tambahan, sebagai bumbunya tambahan. Kalau saya menjual skill desain, bisa melalui mana aja. Desain grafis saya bisa, desain interior bisa, video editing juga saya bisa. Jadi saya bisa menjual 3. Tapi skill-nya itu skill di desain. Skill tujuannya untuk membantu kalian menjual. Di sini desain saya tujuannya untuk menjual. Jadi saya saya berubah bentuk dari mendesain interior untuk klien saya tempati. Saya kan menjual jasa di interior untuk membangun rumah, menata ulang kehidupan di dalam rumah. Kalau desain secara grafis itu secara konten. Nah, di sini kalau kalian kebanyakan mikir untuk perfect, kalian terakhir nggak posting-posting. Sementara yang dipentingkan, diutamakan oleh platform sosial media itu, kalian posting konten nggak? Rutin posting konten nggak? Rutinnya itu yang mereka utamakan. Kalian semakin rutin posting konten, otomatis audiens semakin banyak. Audiens masuk ke kalian, itu masuk ke database mereka juga. Itu sih. Mantap. Kemudian ini Gus, ada yang tanya ini, mentoringnya harganya berapa? Mentoringnya apa? Mentoringnya harganya berapa kalau mungkin ikut? Nah. Mentoring saya ya? Kalau dari saya sendiri, saya kelasnya itu saya buka untuk orang-orang yang sudah baca buku ini. Baca buku yang 3 buku tadi. Salah satu aja. Kalian pilih dulu salah satu bukunya, tapi saya sarankan
majunya itu dari konten creator Black Bu. Karena kalian kan mau buka toko. Modal buka toko itu kan rutin posting konten kalau di media sosial. Jadi kalian harus jadi konten creator dulu. Jadi bahan materinya itu kan di buku pelajaran. Saya di sini kan sebagai guru. Perannya itu sebagai guru. Pelengkapnya itu dengan buku Codemy. Jadi kalau kalian sudah baca buku Codemy, ataupun kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa ikut kelasnya Codemy, kelas LBM-nya Codemy, List Building Mastery. Di situ Codemy akan ajarkan langsung ke kalian gimana cara list building. Karena strategi list building itu kan dari Codemy. Codemy turunkan ke saya turunkan ke kalian. Jadi yang bisa saya jelaskan di sini di webinar ini kan hanya kulit-kulit luarnya aja. Kalau strategi lebih matangnya itu di kelasnya Codemy ataupun di dalam buku ini. Jadi kalau kalian sudah membeli buku, salah satu buku aja ataupun kelas Codemy, kalian sudah bisa mengikuti mentoring saya. Mantap. Untuk mentoring yang berbayar, saya akan buka di tahun depan. Jadi teman-teman di sini yang Bapak Ibu, teman-teman yang join di webinar ini bersama Pak Pramudia sama saya, di tahun ini ya, di tahun 2023 ini saya khususkan hanya membeli buku ataupun membeli mengikuti kelasnya Codemy. Jadi saya nggak perlu sampai panjang lagi menjelaskan tentang list building dan content creator. Kalian sudah ada buku pelajarannya. Saat saya menjelaskan, saya mau mentoring, saya tinggal minta kalian buka halaman berapa aja. Baca di bagian situ. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa baca. Terus untuk cara-cara ngedit, cara-cara desain, nanti saya bisa ajarkan. Sip. Gratis. Setelah beli buku. Setelah melakukan pembelian buku ataupun pembelian mengikuti seminarnya Codemy. Karena kebetulan Codemy Santoso sedang mengadakan acara di Jakarta, kebetulan di kota ke Jakarta saat ini. Beliau mengadakan seminarnya itu di berbagai kota. Kemarin pernah di Surabaya juga, pernah di Makassar juga kalau nggak salah. Jadi untuk kali ini di Jakarta, tetapi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian bukan di Jakarta, kalian bisa ikuti yang online juga kelas LBM-nya. Akan tetapi nanti saya coba tanyakan kalau kelas online-nya. Kalau kalian budgetnya masih terbatas nih, sorry ya, kalau masih pelajar ataupun baru mau memulai bisnis, nggak mungkin langsung keluar modal besar. Kalian bisa mulai dari buku ini aja. Bukunya cuma 245.000. Sip. Investasinya 245.000. Saya coaching desain sampai jadi. Apapun pertanyaan kalian bisa tanyakan ke saya. Oke, siap. Ya, terakhir Coach dari Ibu Citra Ayu Deviani. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Sampai kapan suatu platform sosial media tumbuh menjadi organik sampai followernya berapa? Apakah waktunya menggunakan influencer itu bagaimana? Nah, gini, sebagian besar ada yang memakai pembelian follower, beli follower ya, follower, pakai influencer untuk membantu, itu bisa. Tetapi membeli followers itu saya tidak anjurkan. Kenapa? Membeli followers bisa didetek oleh platform sosial media. Itu sangat tidak dianjurkan. Platform sosial media sekarang udah canggih. Algoritmanya udah canggih-canggih sekarang. Udah pakai teknologi artificial intelligence juga. Jadi sebaiknya jangan beli followers. Kalau mau pakai influencers, bisa. Pakai influencer untuk membantu kalian promosi, bisa. Tetapi kalian harus pandai-pandai memilih influencer. Kalau melalui jalur organik, selama konten kalian edukatif, selama konten kalian bermanfaat untuk audiens kalian berminat dengan konten kalian, dan mengunjungi profil kalian, itu akan dengan otomatis platform kalian pun bisa bertumbuh secara organik. Anggap aja gini, kita naik
Agia sama naik Ferrari lah. Naik Ferrari akan lebih kencang kan tumbuhnya sampai goalnya. Kita kan bangun konten itu kan untuk mencapai satu goal. Kita bisa apalah sampai dibayar oleh platform lah. Sampai dibayar oleh platform itu kan syaratnya salah satunya followersnya banyak. Kita bisa menjadi seorang influencer juga ke depannya. Kita bisa jadi KOL kalau di TikTok. Aku lupa namanya. Ya. Apa Pak Prom dia pernah dengar nggak? Apa? KOL. Waduh, saya juga lupa. Intinya Ya, nanti KOL sebutan influencer di TikTok lah. Key opinion L-nya saya lupa apa. ya, Key opinion leader di ya, TikTok. Jadi kalau kalian jadi seorang influencer ataupun dari KOL di TikTok, itu kalian bisa dibayar di platform sosial media. Akan tetapi, kalau kalian belum punya banyak modalnya, baiknya kalian investasi. Saya paling sarankan itu investasinya ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Kalau budgetnya terbatas ya. Kecuali kalian budgetnya memang berlebih, memang gimana bilangnya? Budgetnya berlebih dan mau membantu orang lain juga, ya silakan sewa influencer. Sip. Ini swap face-nya udah bisa, saya langsung praktekkan aja ya swap face-nya, bentar aja. Ya. Di ini ada beberapa pilihan, stream swap face, face swap, stream face swap, video face swap, image face swap. Ini ada my, ini untuk settingan lah ya, panteas. Jadi stream face swap itu seperti ini. Tapi di sini kurang efektif sih pakai face swap. Kecuali kalian pakai video face swap, lebih efektif, lebih nampak hasilnya. Kalau video face swap. Ini kameranya dipakai untuk zoom kurasa. Iya. Nggak bisa pakai. Nanti kalian bisa apa ya? Bisa coba sendiri nanti. Cobain sendiri lah. Ya. Kalau video swap itu maksudnya seperti ini. Video swap itu seperti ini. Kurang lebih kayak gini lah. Yang konten yang pernah saya bagikan. Yang ini. Ini pakai video swap. Tetapi face swap sendiri kan pakainya VGA kalian, kekuatan VGA. Jadi kalau semakin kencang VGA, video graphic card semakin kencang, akan semakin cepat juga pergantian video swap-nya. Saya sedang mencari. Ini contoh konten, kalau kalian apa ya, iseng-iseng lah. Saya kan lebih ke konten video editing. Saya ingin memberikan pesan kalau ke audiens saya, bahwasanya saya mengerti video editing. Makanya saya memakai editing seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya udah habis, Coach. Pertanyaannya terjawab semua ya, Pak Pramudia ya? Sudah. Berarti kurang voice AI aja ya, nih ya? Voice AI, ini lagi loading soalnya nih. Ini udah mau. Biar tidak terlalu malam, Coach. Ya, soalnya saya terakhir uninstall karena nggak efektif pakai pemakainya. Yang penting saya ada pakai program lain lagi selain Voice AI soalnya. Dan itu programnya lumayan rumit, sehingga saya hanya membuka coaching tentang program yang satu lagi itu. Saya coachingnya, kalau kalian udah masuk mentoring saya lah. Itu programnya lumayan rumit kalau mau dipakai. Ini kalau yang ini, sederhananya, kalian bisa ada dua pilihan, antara kalian langsung record suara kalian, ataupun memakai dari upload. Kalau ini mungkin nggak bisa, soalnya mic-nya akan dipakai Zoom. Oh iya, benar. Nanti biar dicoba sendiri sama teman-teman. Jadi kalau kalian
kalau kalian pakai link saya, ini kan pakai link saya nih, saya bisa dapat koin. Kalian juga sama, kalau kalian sudah download Voice AI, kemudian kalian ngajak teman. Nah, kalian pun bisa dapat koin. Banyak sekali YouTuber di luar, YouTuber itu membagikan link Voice AI juga untuk mendapatkan koin. Koin di sini untuk membeli voice. Nah, di sini hitungannya dolar. Kalau Voice AI itu lebih ke untuk untuk yang kurang pede dengan suaranya. Nah, ini ada banyak macam ya. Ada artis-artis, politisi, sampai sponsor pun ada. Oke. Itu Oke, sih. Coach. Oke. Ya. Untuk bahan saya udah habis sih. Kalau ada Ya. pertanyaan lagi silahkan tanya. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah malam untuk sesi Zoom UMKM Expo, saya tiadakan. Kita foto bersama dulu ya. Coach mungkin bisa di stop share. Oke. Nah, kita foto bersama. Jadi UMKM Expo-nya gimana? Kita tiadakan karena sudah terlalu malam. Nah, kita foto bersama aja dulu. Kata-kata penutup, closing statement silakan. Dari saya. Ya. Kalau saya closing statement ya. Kata-kata penutup. Sebaiknya kalian kalau mau memulai jadi content creator, jangan pernah ada kata perfect lah. Jangan pernah menerapkan kata perfect dalam apapun yang kalian lakukan. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Kita bisa semakin lama, semakin sering kita posting konten ya. Semakin sering kita posting konten dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, itu akan ada perkembangan dari konten kita. Sip, mantap. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Terima kasih Coach Mostar atas Terima kasih juga, sharing Pak. materinya hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi Ya, di mohon maaf webinar. sekali ya kalau ada salah kata dari saya juga. Ya. Terima kasih juga Bapak Sampai semua. jumpa di webinar minggu depan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat malam.